Ya, oke, selamat berjumpa kembali, teman-teman. Ya, kali ini kita akan nge-vlog ya, motovlog. Ini kita kebetulan pulang dari ladang ini. Jadi kita pas berbuka puasa baru kita pulang dari ladang. Jadi ini kita ya akan membahas tentang peralatan yang digunakan untuk nge-vlog atau motovlog. Jadi kalau saya sendiri, saya menggunakan kamera action cam, yaitu Insta360 Ace Pro. Nah, jadi sebenarnya ya kalau untuk ngevlog ini ya bukan harus pakai kamera action cam. Banyak juga motovlog ya yang menggunakan HP biasa. Ya, tapi itu tadi kalau pakai HP biasa harus ada yang stabilisasinya ya. Ya, pakai stabilisasi biar nanti gambarnya agak mulus. Dan juga kalau pakai HP itu sama dengan action cam, itu pakai holder. Ya, holdernya pun ya nggak begitu mahal lah. Kalau holder ada yang harga 30-an pun ada. Dan paling mahal mungkin ya sekitar 300 ribuan, itu udah mantap kali. Sama dengan saya juga menggunakan holder, ya memang harganya kemarin saya beli itu sekitar 250 ribu atau 230 sekian lah ya. Jadi itulah yang saya gunakan, holder yang saya gunakan untuk action cam yang saya pakai sekarang ini. Dan ini teman-teman ya, kalau untuk clip on-nya atau suaranya, saya menggunakan clip on yang biasa aja, mikrofon clip on. Karena pernah saya coba menggunakan clip on atau mic-nya Saramonic, suaranya kayak ini kali nggak keluar dia teman-teman ya. Jadi saya pun heran kok bisa mikrofon yang harganya lebih mahal itu tapi suaranya kok nggak begitu bagus. Padahal yang saya pakai sekarang ini harga yang murah-murahan aja. Dulu saya beli ini sekitar 5 tahun yang lewat, ini harganya cuma 35.000 teman-teman. Tapi kalau saya bandingkan suaranya dengan mikrofon Saramonic yang saya gunakan itu Saramonic Blink 900 B2 ya, kalau nggak salah itu Saramonic Blink 900 B2 ya, saya tunjukkan contohnya. Jadi inilah jadi pertanyaan saya sendiri ya, kenapa suaranya kok nggak bagus gitu, padahal kameranya saya beli mahal. Mikrofonnya saya beli mahal tuh. Jadi kok bisa mikrofon yang mahal itu tak sebagus yang mikrofon yang murahan itu gitu. Saya entah kurang saya pandai menyetingnya, saya nggak tahu ya. Nah, itulah dulu pembahasan tentang mikrofonnya ya. Jadi kalau tentang helm yang saya gunakan ini sekarang ini, saya menggunakan ya helm standarnya Honda. Ini yang saya pakai sekarang ini kan waktu beli Honda Repo atau sepeda motor Repo, ada bonusnya helm. Nah, itu yang saya pakai sekarang ini. Nah, jadi tak begitu bagus lah helmnya, standar-standar aja lah. Nah, tapi suaranya seperti ini, mungkin agak berisik mungkin sedikit ya, karena nggak pakai busa dia. Jadi anginnya dari bawah itu bebas, plong dia. Nah, tapi mungkin ya lumayan juga lah, mungkin suaranya pun agak bagus juga lah sedikit. Nah, jadi mungkin kalau di hari-hari besok ya, kalau kita punya modal rencana mau beli helm yang agak pakai busa lah, biar suaranya jangan terlalu berisik. Nah, itulah rencana saya. Jadi tentang peralatan ini teman-teman ya,
ya yang harus kita miliki untuk motovlog, yaitu tadi ya salah satunya kamera. Kamera itu boleh menggunakan handphone, dan kalau sebagusnya memang menggunakan action cam. Bedanya menggunakan handphone dengan action cam yang saya tahu lah ya, mungkin salah nyebut atau salah bilang, saya rasa ya itu tadi layarnya. Kalau segi layar memang kalau handphone dia nggak boleh lebar kali. Kalau action cam kelebihannya itu kita bisa membuat layarnya lebih lebar. Nah, itu kelebihan daripada action cam. Yang kedua tentang kestabilannya ya. Ya kalau kestabilannya ya pasti lebih stabil lah action cam, karena action cam itu kan dirancang memang tujuannya untuk action gitu. Berbeda dengan handphone. Nah, kalau handphone memang yang pada umumnya kan digunakan untuk komunikasi gitu. Dan memang kalau untuk sekarang ini ya handphone pun ya kameranya begitu bagus lah sekarang ya, sudah bagus betul. Tapi sebenarnya bukan untuk diperuntukkan untuk rekaman seperti ini action cam. Nah, itu aja mungkin kekurangannya kalau menggunakan handphone kalau di motovlog ini. Nah, tapi kalau untuk untuk rekaman biasa ya, kalau dalam umpamanya nggak ekstrim, itu banyak juga handphone yang lebih bagus daripada action cam. Ya seperti kita tengok lah ya, kayak iPhone sekarang ini ya memang lebih bagus daripada kamera action cam. Tapi harganya itu tadi, harganya ya mungkin sampai 3 kali bahkan 4 kali lipat daripada action cam gitu. Nah, jadi memang kita ukur aja sesuai kemampuan kita lah ya, apa kira-kira yang pas dan yang sesuai dengan ya kantong kita lah. Jadi bukan berarti kalau kita nggak punya action cam atau handphone yang kameranya bagus, itu bukan jadi penghalang untuk membuat motovlogger atau motovlog. Nah, jadi bagi teman-teman yang pemula ya, sama seperti saya ini masih pemula, ya pokoknya dicoba aja dulu. Yang penting kita konsisten, kata senior-senior ya, konsisten, dicoba dulu konsisten. Kalau kita coba konsisten, kita tengok hasilnya ke depannya ya kurang memuaskan, ya kita koreksi lagi ya apa kira-kira kekurangannya. Ya harus seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itulah mungkin peralatan yang harus kita miliki kalau membuat motovlog, video motovlog atau konten di motovlog ya. Yang pertama tadi kamera, yang kedua kita harus memiliki juga mikrofon eksternal, karena kalau tanpa mikrofon eksternal ya suara kita ya bisa dibilang hampir nggak kedengaran ya, karena angin kencang. Apalagi kecepatan kita sampai di atas 80 itu pasti nggak ini, suara kita nggak bagus lagi, nggak kedengaran gitu. Nah, jadi itulah yang harus kita miliki untuk motovlog. Selain daripada mikrofon tadi, itu tadi salah satunya helm perlu juga ya. Helm kalau bisa memang helm yang agak pakai busa lah, yang tertutup ya, supaya anginnya jangan berisik. Dan yang lainnya selain namanya aja motovlog. Kalau motovlog itu jelas menggunakan sepeda motor. Ya seperti saya sekarang ini, sepeda motor saya ya cuma ini sepeda motor Repo, Honda Repo ya, Repo Fit. Nah, jadi bukan berarti harus motovlog itu harus ngebut, enggak.
Jangan karena dibilang motovlog harus ngebut. Oh ya, nggak usah ngebut, santai-santai aja seperti saya ini, jalannya santai-santai aja. Nah, jadi itulah mungkin peralatan-peralatan yang harus kita miliki ya dalam membuat konten di motovlog. Mungkin kalau teman-teman mungkin banyak yang lebih tahu bisa juga berkomentar ya di kolom komentar di bawah. Karena saya pun juga masih pemula, jadi saya pun masih kurang paham juga memang motovlog ini. Ini pun cuma ngecoba-coba aja, kira-kira banyak nggak yang menonton gitu. Ya untuk itu teman-teman ya, jangan sungkan-sungkan untuk ya menekan tombol subscribe-nya teman-teman, karena untuk menekan tombol subscribe itu nggak bayar juga kok. Ya sambil menonton tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol like-nya, dan kalau bisa ya bagikan juga ke teman-teman yang lain ya, agar saya semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Nah ini, jadi kita sambil pulang ini ya, lubang banyak pula ini ya, harus pelan. Karena kebetulan ini masih suasana berbuka puasa ini, jadi jalannya pun memang nggak begitu ramai. Nah, ini belum begitu padat, tapi udah banyak juga aktivitas seperti truk-truk depan itu ya. Ini truk-truk kontainer nih yang depan itu. Nah, jadi mungkin itulah teman-teman ya. Nah, pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk motovlog. Nah, jadi kebetulan ini jalannya agak banyak debu ini teman-teman. Jadi sementara sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman, supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.